kalau kalian tidak menemukan kurma untuk dijadikan menu buka puasa pertama, maka dengan air. Fa innahu tuhur, karena air itu adalah suci. Ternyata bukan hanya suci air ini. Kenapa kita harus meminum air terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan-makanan yang lain? Kalau kita tidak menemukan kurma, karena memang otak manusia ini, otak yang kita miliki ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'da. Para pemirsa channel Arfi 99 yang dirahmati Allah, para viewer, para subscriber channel Arfi 99 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa kita yang sudah berjalan 12 hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi tambahan amal ibadah kita, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan yang telah kita lakukan selama ini. Dan kita dengan berpuasa ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa setelah nanti kita keluar dari bulan puasa atau selesai melaksanakan ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Arfi 99 yang dimuliakan Allah, bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keistimewaan Allah tidak memberikan kepada bulan-bulan selain bulan Ramadan, selain bulan puasa. Bulan yang banyak berkahnya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mulai dari sahur sampai kita puasa di siang harinya, dan sampai kita berbuka, sampai kembali sahur, semuanya banyak keberkahan di dalamnya. Sangat banyak barokah, sangat banyak keberkahan yang kita jumpai selama 24 jam di bulan Ramadan ini. Ambil contoh seperti ini. Ketika kita makan sahur, maka di dalam sahur itu ada barokah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur kalian semua, karena di dalam sahur itu ada barokah. Makanlah sahur kalian semua, karena di dalam sahur itu ada barokah. Ini motivasi yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar supaya kita umatnya ini melakukan makan sahur. Karena di dalamnya, kata Rasul, ada barokah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Maka kemudian pertanyaannya pemirsa, apakah barokah yang terkandung di dalam makan sahur itu? Barokah apa yang ada di dalam makan sahur itu sehingga Rasulullah SAW memotivasi, mendorong umatnya, mendorong kita untuk makan sahur? Pertama, barokah yang dikandung dalam makan sahur itu, paling tidak ketika kita makan sahur, maka ada kekuatan di dalam tubuh kita untuk melaksanakan puasa selama sehari. Tidak makan, tidak minum selama sehari sampai nanti menjelang azan maghrib. Ini pertama, barokah yang terkandung di dalam makan sahur. Waktu sahur adalah paling tidak kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah, tidak malas-malasan, tidak leyeh-leyehan. Yang kedua, barokah yang terkandung di dalam makan sahur itu adalah dengan makan sahur akan menjadi pembeda puasa yang kita lakukan dengan puasanya orang-orang ahli kitab.
makan sahur ini adalah pembeda yang membedakan antara puasa yang kita lakukan dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, bahwa beliau bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Bahwa kata Rasulullah SAW, yang menjadi pembeda, yang menjadi pemisah antara puasa yang kita lakukan dengan puasanya orang-orang ahli kitab itu adalah makan sahur. Ini keberkahan yang kedua yang terkandung di dalam makan sahur. Maka sehingga Rasulullah sangat mendorong, memotivasi umatnya untuk makan sahur, agar supaya kita ini beda dengan orang-orang ahlul kitab cara berpuasanya. Orang ahlul kitab berpuasa tapi mereka tidak makan sahur. Kita berpuasa tapi kita makan sahur. Makan sahur adalah pembeda, barokah yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, dan ini merupakan barokah yang paling besar di dalam makan sahur. Pada waktu sahur, pada waktu makan sahur, Allah memenuhi rahmatnya kepada mereka orang-orang yang bersahur. Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka orang-orang yang makan sahur. Malaikat memintakan ampun kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang makan sahur dan memasukkan mereka kepada golongan orang-orang yang mendapat ridho Allah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah selama bulan Ramadan. Ini keberkahan yang paling besar pada waktu makan sahur. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-suhur akluhu barakah. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Kata Rasulullah SAW, as-suhur akluhu barakah. Makan sahur adalah barakah. Oleh karena barakah, fala tad'uhu, maka jangan sekali-kali engkau tidak makan sahur. Maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan makan sahur itu. Walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma'in, walau sahurnya dengan seteguk air, dengan segelas air. Kenapa demikian? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang makan sahur. Makan sahur adalah barakah. Oleh karenanya tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu barakah. Namun demikian hadirin, sahur ini tidak selalu identik dengan makanan. Bersahur ini tidak selalu identik dengan makan nasi atau menu-menu lain yang lezat dan lain sebagainya, tidak. Dalam redaksi hadis tersebut dijelaskan, walau ayyajra ahadukum jar'ata ma'in. Walaupun dengan segelas air, kamu harus sahur, kalian harus sahur. Tidak tentu, tidak melulu, tidak hanya makan sahur dengan makanan saja. Sahur bisa saja didapatkan dengan cara minum air. Oleh karenanya, untuk persiapan kita selama 12 jam atau selama sehari kita tidak makan, tidak minum, maka minumlah atau makanlah makanan yang bagus, atau minumlah minuman yang sehat, yang segar. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ini 60% terdiri dari air. Kalau kita kekurangan air, kalau kita dehidrasi, maka akan mengganggu proses sistem pekerjaan di dalam tubuh kita. Oleh karenanya, minum air yang banyak, minum air yang sehat, minum air yang bagus. Karena sekali lagi saya katakan 60% di dalam tubuh kita ini terdiri dari air. Ini keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan puasa di waktu sahurnya. Waktu sahur sudah kita lalui. Kemudian barokah apa selanjutnya yang terkandung di dalam ibadah puasa selama sehari ini? Para pemirsa channel Arfi 99 yang dirahmati Allah, setiap kali kita masuk bulan puasa, setiap kali kita ada di bulan Ramadan, pasti kita selalu disuguhi dengan pernyataan sumu tasihhu. Pasti kita akan selalu mendengar sebuah kalimat, sebuah pernyataan sumu tasihhu.
berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Pertanyaannya kemudian, benarkah berpuasa, tidak makan, tidak minum selama sehari ini akan memberikan efek sehat, akan menyehatkan kepada orang yang berpuasa? Tentu jelas. Karena begini, pada umumnya kebiasaan seseorang itu memiliki kebiasaan makan 3 kali dalam sehari. Umumnya seseorang ini memiliki kebiasaan makan 3 kali dalam sehari. Makan 3 kali dalam sehari, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini secara tidak langsung sudah memaksa organ tubuh kita untuk bekerja keras terus-menerus tanpa sedikit pun memberikan waktu istirahat. Kebiasaan makan 3 kali dalam sehari ini sudah secara tidak langsung memaksa organ tubuh kita untuk bekerja terus-menerus. Terus-menerus bekerja, tidak memberikan waktu sedikit pun untuk beristirahat. Tidak memberikan waktu sedikit pun untuk jeda, untuk istirahat. Karena memang makanan yang masuk ke dalam tubuh akan ditampung dan dicerna selama kurang lebih 4 jam di dalam lambung. Makanan yang masuk ke dalam tubuh ini akan ditampung dan dicerna di dalam lambung kurang lebih selama 4 jam. Selama waktu itu pula, selama waktu 4 jam ini, makanan ini dipersiapkan dan diamankan dari infeksi-infeksi yang kemudian diteruskan sedikit demi sedikit ke usus halus selama 4 jam. Dari lambung diteruskan atau dikirim ke usus halus sedikit demi sedikit sehingga di lambung ini benar-benar kosong dari makanan. Di usus halus makanan yang masuk itu akan disempurnakan pencernaannya selama kurang lebih 4 jam. Berarti makanan yang masuk setelah kita menikmati makanan, organ tubuh atau alat pencernaan ini akan terus-menerus bekerja tanpa henti sepanjang tahun. Selama kurang lebih 8 jam. Di lambung 4 jam, di usus halus 4 jam. Jadi kita makan, setelah menikmati makanan, maka alat pencernaan dalam tubuh kita, baik lambung atau usus halus ini akan bekerja terus-menerus. Selama kurang lebih 8 jam. Pembagiannya 4 jam di lambung, 4 jam di usus halus. Taruhlah begini rinciannya. Kalau semisal kita punya kebiasaan sarapan atau makan pagi jam 7. Makan pagi atau sarapan dimulai dari jam 7, maka kemudian untuk bisa memberikan waktu istirahat kepada organ tubuh atau organ pencernaan ini adalah 8 jam berikutnya, yakni jam 3 siang. Seandainya kita memiliki kebiasaan makan siangnya jam 2 atau jam 14.00, maka sistem pencernaan ini akan kembali dipaksa untuk bekerja, mencerna, memproses makanan yang baru masuk, sampai nanti berhenti di jam 22 atau jam 10 malam. Setelah makanan pertama, kedua ini diproses belum selesai, maka alat pencernaan ini kembali dibebani dengan sebuah pekerjaan untuk kembali memproses makanan yang masuk, karena kita kebiasaannya makan malam pada jam 8 atau jam 20 malam. Setelah jam 20 malam kita makan malam, jam 8 malam kita makan, maka kembali waktu yang diperlukan alat pencernaan ini untuk memiliki waktu istirahat adalah jam 4. Setiap waktu, sepanjang waktu akan memproses seperti itu, bekerja sepanjang waktu seperti itu. Tidak ada sedikit pun jeda waktu yang diberikan untuk alat pencernaan ini untuk istirahat. Jam 7 sampai 8 jam, jam 15 atau jam 3. Setelah itu jam 2 kita makan lagi, makan siang, belum selesai proses makan pertama, makan pagi diproses belum selesai, ditambah lagi untuk makanan siangnya, kerja lagi. Belum selesai makan siangnya diproses, ditambah makan malamnya, proses lagi, begitu sepanjang seterusnya.
Dengan cara berpuasa ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan ini, minimal waktu jeda, waktu istirahat yang dimiliki alat pencernaan ini kurang lebih 6 jam. Jadi semisal kita imsak jam 4, kita berhenti makan dan minum karena puasa itu adalah jam 4 pagi. Jam 4, waktu yang dimiliki setelah makan untuk memberikan waktu istirahat kepada lambung, kepada alat pencernaan atau organ-organ pencernaan ini adalah 8 jam. Berarti kalau jam 4 kita makan, berhenti, imsak, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 baru bisa istirahat. Jam 12 dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jam atau kurang lebih 6 jam waktu istirahat organ tubuh, alat pencernaan karena faktor puasa. Memang betul, kuantitas makanan yang kita makan, kuantitas makanan yang masuk ke dalam tubuh ketika berpuasa ini berkurang. Volumenya berkurang karena kita tidak makan sejak jam 4 sampai nanti jam 6 atau adzan maghrib baru kita kembali makan. Namun demikian, kekurangan kuantitas makanan yang masuk ke dalam tubuh, mengurangnya makanan yang masuk ke dalam tubuh ini tidak mengurangi gizi yang ada di dalam tubuh kita. Tidak mengurangi kualitas gizi yang diasup oleh tubuh kita. Bahkan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita ini gizinya yang optimal, kualitas gizinya sangat bagus. Karena kita memberikan jeda waktu minimal atau paling tidak 6 jam kepada anggota tubuh kita yang berupa alat pencernaan itu. Sehingga dengan waktu 6 jam atau minimal atau kurang lebihnya 6 jam waktu istirahat yang dimiliki alat pencernaan ini memberikan kita gizi yang sangat optimal kualitasnya, gizinya sangat bagus. Oleh karenanya, maka sangat benar kalau memang dikatakan sumu taswihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Karena gizi dalam tubuh ini benar-benar kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat baik, karena kita memberikan jeda kepada alat pencernaan ini kurang lebih 6 jam di dalam tubuh kita. Beda dengan ketika kita tidak berpuasa. Di luar bulan puasa makan 3 kali sehari, bekerja terus-menerus, tiada hentinya. Sehingga walaupun asupan makanannya banyak, volume makanannya banyak, tapi gizinya tidak bagus. Karena tidak ada jeda atau waktu istirahat yang diberikan oleh anggota tubuh kita kepada alat-alat pencernaan itu. Oleh karenanya maka sangat jelas, sumu taswihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Setelah kita tidak makan seharian, tidak minum seharian, maka kita yang ditunggu-tunggu adalah waktu azan maghrib untuk berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa ini juga ada keberkahan yang dikandungnya. Sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza afṭara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tuhur." Kata Rasulullah SAW, ketika kalian berbuka puasa, maka berpuasalah dengan kurma. Kalau kalian tidak menemukan kurma, berpuasalah dengan air. Fa innahu tuhur, karena air itu adalah suci. Dalam redaksi hadis ini ada 2 menu buka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, berbuka puasalah dengan kurma. Berbuka puasalah dengan air. Ada 2 menu buka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah, kurma, kalau tidak menemukan kurma, maka dengan air. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita umatnya ketika berpuasa untuk menu buka puasa pertama harus memakan kurma atau mencicipi kurma? Ada apa dengan kurma? Apa rahasia di balik kurma itu? Ternyata kurma ini adalah makanan yang paling bagus untuk dikonsumsi oleh tubuh. Makanan pokok yang sangat bagus yang bisa menyehatkan tubuh dan juga menyegarkan mata selama kita seharian tidak makan, tidak minum. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih, bahwa menurut beliau Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mir'atul Mafatih menjelaskan hikmah
disunnahkannya berbuka puasa dengan kurma itu karena memang kurma ini adalah makanan yang sangat bagus untuk dikonsumsi tubuh. Makanan pokok yang sangat memberikan kekuatan dan bisa menyegarkan mata selama seharian kita tidak makan dan tidak minum. Apa yang disampaikan Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih ini sejalan dengan tinjauan medis, dengan tinjauan ilmu kesehatan. Bahwa dalam tinjauan medis, kurma ini adalah makanan yang mengandung rasa manis alami, yang mengandung glukosa. Glukosa ini sangat dibutuhkan oleh tubuh ketika tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama sehari penuh. Dengan glukosa yang dikandung dalam kurma ini ketika kita makan, maka akan menjadi sumber energi utama untuk kemudian menguatkan atau menggerakkan saraf pusat, karena memang selama seharian kita tidak makan dan tidak minum. Glukosa yang ada dalam kurma ini akan memberikan energi utama kepada tubuh kita yang kemudian akan memantik aktifnya saraf pusat karena lemah selama seharian tidak makan dan tidak minum. Ini fungsi atau manfaatnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berbuka dengan kurma ketika berbuka puasa. Yang kedua, kata Rasul, kalau kalian tidak menemukan kurma untuk dijadikan menu buka puasa pertama, maka dengan air. Fa innahu tuhur, karena air itu adalah suci. Ternyata bukan hanya suci air ini. Kenapa kita harus meminum air terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi makanan-makanan yang lain? Kalau kita tidak menemukan kurma, karena memang otak manusia ini, otak yang kita miliki ini 73% itu terdiri dari air. Kalau kita tidak mengkonsumsi air yang banyak, maka kita akan mengalami dehidrasi dan mengganggu kinerja otak. Otak kita tidak maksimal bekerjanya. Kalau otaknya sudah bekerja tidak maksimal, maka apa yang terjadi? Akan tidak fokus, akan tidak tajam pandangan dan lain sebagainya. Ini keberkahan-keberkahan yang ada di dalam makan sahur ketika kita berpuasa dan juga ketika kita berbuka puasa. Di samping waktu berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajabah. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan la turad." Bahwa ketika kita berbuka puasa, bagi orang-orang yang berpuasa itu ketika berbuka la da'watan, memiliki sebuah doa la turad yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu berbuka puasa adalah waktu mustajabah. Waktu yang sangat baik untuk kita memohon berdoa kepada Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, keinginan-keinginan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika waktu berpuasa ini adalah waktu yang barokah. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis yang lain, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa, kebahagiaan kedua ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah karena puasa yang telah kita lakukan. Oleh karenanya hadirin, sekali lagi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Puasa akan meningkatkan gizi atau kualitas gizi kita. Puasa akan meningkatkan imun tubuh kita. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan menjadi sehat. Dengan berpuasa, imun tubuh kita menjadi meningkat. Kualitas gizi kita akan menjadi bagus. Insya Allah kita selamat dari segala mara bahaya. Insya Allah kita selamat dari segala penyakit. Sebab puasa yang kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.